قبل أن تبدأ الدراسة هيا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نلتقي بكم مرة ثانية في برنامجنا اللغة العربية في حال الصحة والعافية بدون الموانئ والحواجز، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma sholli الذي لا ala. ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بعد. طيب بالأمس قد بحثنا, kemarin kita sudah bahas فيما يتعلق ب اللازم والمتعدي وكذلك مجهول والمعلوم. كما هو عرفنا أن فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به. Fi'il lazim itu tidak butuh pada maf'ul bih. Wal muta'addi yahtaju ilaihi. Adapun fi'il muta'addi itu membutuhkan maf'ul bih. Wa ma'lum wa majhul, amal ma'lum yakni dumma awaluhu laisa majhul fil fi'il madhi dumma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Wa amal fi'il mudhari dumma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Kebalik, afwan. Futiha dumma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir fi fi'il mudhari wa amal fi fi'il madhi wa amal fi fi'il mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Jadi di dhammah awalnya kemudian di fathah sebelum akhir. Yang awalnya fataha menjadi futiha, yaftahu menjadi yuftahu. Tayyib. Dalika ad-dars al-madi itu merupakan pelajaran kemarin atau materi yang kemarin. Wal an nahnu sanabahas fi ma yata'allaq bi al-mu'rab wal mabni. Kita sekarang akan membahas tentang mu'rab dan mabni. Ini makin mengurang di pesertanya ratusan itu ya kan ini cuma bang dah Akhi Syahdu. abang belajar ya. Oke, tayyib. Mu'rab dan mabni. Mu'rab, ya, mu'rab secara garis besar itu adalah kalimat yang bisa berubah harokat akhirnya. Kalimat yang bisa berubah harokat akhirnya dikarenakan ada faktor-faktor tertentu dalam merubah kalimat atau harokat pada akhirnya. Misalnya, al-faslu. Al-faslu ini bisa al-fasla, bisa al-fasli. Misalnya juga zaitun, bisa zaitan, bisa zaitin. Itu dinamakan mu'rab. Tergantung dia posisinya jadi apa atau tergantung kenapa dia kok bisa berubah. Biasanya atau seringkali itu karena ada faktor yang merubahnya. Misalnya al-fasru. Ketika tidak kemasukan apa-apa, nanti irobnya akan rofa. Tapi kalau misalnya didahului oleh huruf jar, ya misalnya akan menjadi al-fasli, min al-fasli. Atau lebih mudahnya, kola zaitun. Kola zaitun. Zaid di situ bisa zaid dan bisa zaitin, tergantung amil yang merubahnya. Atau kalau kita boleh kasih contoh fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu misalnya yansuru. Kenapa kok yansuru? Ya, karena tidak ada amil yang merubahnya. Contohnya amil yang merubahnya seperti amil nawasib. Yang pernah kita bahas di awal itu misalnya an, lan, i, dan kai. Yang suruh ketika kemasukan an itu menjadi ayan suro, menjadi fathah ayan suro. Tapi ketika kemasukan amil jawazim menjadi lam yansur. Jadi yang sebelumnya doma kemudian ada amil yang memasukinya, maka nanti dia i'rabnya sesuai dengan pekerjaan dari amilnya. Kalau amil nasib adalah menasabkan, kalau amil jawazim adalah menjazmkan. Itu yang dinamakan itu yang dinamakan mu'rab, ya. Mu'rab. Artinya kalimat itu bisa berubah-ubah tergantung dengan amil atau suatu yang menyebabkan dia berubah pada akhirnya. Nah, ketika ada harokat yang bisa berubah-ubah disebabkan ada faktor tertentu, nah ini ada kalimat dia tidak bisa berubah sama sekali. Tidak bisa berubah sama sekali. Misalnya,
Ambil satu contoh domir, huwa. Huwa ya huwa, nggak bisa huwu, nggak bisa hui. Itu teman-teman. Itu namanya mabni. Mabni itu tidak bisa berubah harokat akhirnya. Ada kalanya mabni fathah, mabni sukun, mabni dhammah, ada juga mabni yang tidak bisa berubah sama sekali. Secara konsep dari yang teman-teman di atas ada beda konsep itu, ini akan dijelaskan satu persatu di bagian bawahnya. Sebelum saya menjelaskan satu persatu poin dari peta konsep di layar, apakah teman-teman sudah bisa memetik atau bisa difahami sedikit terkait mu'rab dan mabni? Insya Allah. Lafar? Afwan Ustaz, Ana belum paham soal yang mu'rab. Ya, mu'rab itu kalimatnya bisa berubah ketika ada faktor yang menyebabkan dia berubah. Nah, masalahnya ini teman-teman belum mempelajari faktor yang bisa menyebabkan berubah. Saya ambil contoh, misalnya huruf jar. Ukti tahu huruf jar? Tahu Ustaz. Nah, tugasnya ngapain? Itu tuh buat kayak apa sih namanya? Ya kan yang ila gitu-gitu kan Ustaz. Ya. Buat disambungin. Setelahnya, Ya, ketika ada sama. kalimat kok didahului huruf jar, nanti kalimatnya harokatnya apa? Yang akhirnya Ustaz. Iya. Jadinya kasroh. Nah, itu namanya mu'rab. Contoh Oh iya. al-faslu. Dia bisa al-fasli ketika kemasukan huruf jar. Nah, al-faslu itu disebut mu'rab. Yang misalnya mabni, dia tidak bisa berubah sama sekali. Faslu ya faslu, nggak bisa li, nggak bisa la. Tapi dia bukan, yang faslu ini bukan mabni, tapi mu'rab. Di antara yang mabni itu contohnya di situ ada misalnya hal. Oh, domir itu yang di atas, isim domir. Contohnya huwa. Huwa ya huwa, nggak bisa hu, nggak bisa wi, nggak bisa wi. Walaupun ada kalimat yang mendahulunya dan menyebabkan dia berubah, dia tetap akan huwa. Gitu. Bisa jazakallahu khair. Afwan. Misalnya lagi seperti fatahah. Fatahah ya fatahah. Posisinya fatahah itu fi'il madhi itu pasti mabni. Fi'il madhi itu pasti mabni. Tinggal nanti dia mabninya mabni apa? Mabni fathah kah? Mabni dhammah kah? Mabni sukun kah? Nah, habis ini kita bahas. Habis ini kita bahas apa yang ada di peta konsep ini. Berikut juga contoh-contohnya. Nah, terkait mu'rab dan mabni, apakah teman-teman sudah ada gambaran? Sudah ya? Insya Allah. Insya Allah. Insyaallah. Sholat, sholat. Insyaallah Ustaz. Baru masuk Ustaz. Berarti untuk Mungkin nanti bisa. itu kalimat isim ya, Pak? Nah, mu'rab itu ada isim, ada fi'il. Oh, dari isim ya. Contohnya yang fi'il ya kayak itu fi'il mudhari yang suruh kemasukan amil nawasib. Salah satunya adalah an, berarti ayan suruh. Misalnya uridu an adhaba. Bukan adhabu lagi karena kemasukan amil nawasib an yang tugasnya menasabkan. Nah, amil nawasib atau huruf nasab sudah kita pelajari di atas itu huruf-hurufnya apa saja. Yang pertama kali kita bertemu, yang di bagian nahwu, di situ ada huruf-huruf. Tayyib? Fire. Ya, 6. Oke, tayyib. Anak Astamir, saya lanjutkan rinciannya ya. Nah, sekarang mabninya fi'il madhi. Jadi termasuk
kalimat yang mabni itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni, teman-teman. Nah, fi'il madhi ini ada kalanya mabni fathah, ada kalanya mabni sukun, ada kalanya mabni dhammah. Kapan mabni fathah? Ketika tidak bertemu dengan suatu apapun. Fathah tidak bertemu dengan apapun. Maksudnya tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik misalnya, tidak bertemu dengan nun niswah misalnya. Maka dia mabninya mabni fathah. Fathah ya fathah. Kemudian bertemu dengan tak taknis. Tak taknis itu tak sukun itu loh teman-teman, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa domirnya itu adalah perempuan. Misalnya dahabat. Dahabat. Dia itu huruf yang ketiga itu harokatnya tetap fathah. Mabninya mabni fathah walaupun bertemu dengan tak taknis. Kemudian yang ketiga bertemu dengan dhamir alif tasnya, contohnya fathah. Dhamir alif tasnya itu kalimat yang menunjukkan dua orang atau menunjukkan arti dua. Misalnya nasoro itu artinya satu laki-laki telah menolong. Kalau teman-teman memanjangkan rohnya, nasoro itu artinya dua orang yang telah menolong. Dahaba satu orang laki-laki yang telah pergi. Dahaba dua orang laki-laki yang telah pergi. Misalnya lagi, qoro'a satu orang laki-laki yang telah membaca. Qoro'a itu dua orang laki-laki yang telah membaca. Nah, itu nanti dia tetap mabninya apa? Mabni fathah. Bertemu dengan alif tasniyah yang menunjukkan arti dua. Kemudian mabni sukun dia tetap mabni sukun ya, harokatnya sukun, harus sukun. Ketika bertemu dengan tak mutaharrikah, tak yang berharokat. Misalnya fatahtu, fatahna, fatahta, fatahti. Nah, itu nanti harokat pada huruf haknya atau pada lam fi'ilnya itu berharokat sukun. Nah, ketika bertemu dengan tak mutaharrikah itu nanti mabninya bukan mabni fathah teman-teman, tapi mabni sukun. Nggak boleh fathahata, nggak boleh. Fathahata nggak boleh. Nggak boleh ya mabni fathah. Mabni fathah itu hanya ketika tidak bertemu dengan apa-apa, atau bertemu dengan tak tanis, atau bertemu dengan alif tanis. Atau bertemu dengan alif tanis. Kemudian bertemu dengan domirna, fatahna. Fatahna itu nanti harokat lam fi'ilnya sukun. Kemudian bertemu dengan nun jamak niswah. Nun jamak niswah itu yang menunjukkan perempuan banyak yang melakukan. Fatahna mereka perempuan telah melakukan, telah membuka. Nanti harokatnya harokat sukun. Nah, mabninya itu mabni apa? Mabni sukun. Jadi yang dilihat itu yang mana? Yang dilihat itu harokat pada lam fi'ilnya. Kalau teman-teman masih ingat lam fi'il itu ya huruf asli ketika di surah sebelumnya ada nasoro. Nah itu fa fi'il, sod itu ain fi'il, ro itu lam fi'il. Nah yang dilihat itu yang mana? Yang dilihat itu adalah harokat pada lam fi'ilnya. Baik. Kemudian memberi dhammah ketika bertemu dengan wawu jamak. Wawu jamak itu yang menunjukkan arti banyak. Lebih dari dua. Contoh, fatahu, dahabu, fatahu, mereka laki-laki telah membuka. Dahabu, mereka laki-laki telah pergi. Qara'u, mereka laki-laki telah membaca. Nasoru, mereka laki-laki telah menolong. Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Fatahu itu jamak ya teman-teman. Kalau kita merincikan lagi, fataha, dia laki-laki telah membuka. Fataha, dia dua laki-laki telah membuka. Fatahu, mereka laki-laki telah membuka. Fatahu, fatahat, dia perempuan telah membuka. Fatahata, dua laki-laki telah dua perempuan telah membuka. Fatahu, fatahat, fatahata, fatahna.
mereka perempuan telah membuka. Yang tadi fatahna itu bertemu dengan apa? Nun jamak niswah. Ada yang bisa mentasrif yang fi'il madhi, tasrif istilahi? insya Allah. Nah, itu insya Allah ya. Tasrif kayak nasoro 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 nasorat nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortuna nasortu nasorna. Jadi fi'il mudhari, fi'il madhi itu mabninya mabni pasti mabni ya, pasti mabni fi'il madhi itu. Nah, fi'il madinya itu bisa mabni fathah, bisa mabni sukun, bisa juga mabni dhamma. Itu. Artinya dia tidak bisa berubah dengan catatan yang ada di layar itu. Harokatnya harus seperti itu. Artinya kita nggak bisa membuat-buat harokatnya. Baik. Terkait fi'il madhi mabni fathah, terkait fi'il madhi ada yang tanyakan? Maaf ya Ustaz. Nafi. Untuk perubahan-perubahan itu Ustaz, agar mempermudah fatahah, fatahat, fatahah, fatahta, Oh, untuk mempermudah penghafalan. ditasrif gitu. Oh, Ditasrif. sudah bolak-balik apa? Lupa aja. Aywa, ditasrif. Mempermudah. Ditasrif biar mudah itu. Nanti ketemunya lengkapnya di bagian tasrifnya itu. Bisa, Akhi Ali. Bisa, Akhi Ahmad. Sering lupa-lupa. Sering lupa. Di Subuh. murojaah lagi. Di Iya. murojaah lagi. Iya. Nah, Mabni fi'il madhi khalas ya. Nanti teman-teman bisa berangan-angan atau mencari info lebih lanjut. Atau misalnya belum paham bisa ditanyakan di sini. untuk mabdinya itu fathah, sukun, domah. Nanti Nah, kasrah tidak ada, Mas. Kasro, Mafi tidak ada. Nggak siap. Bentar, saya kasih tasrif ya untuk memurajaah. Mana ya? Nah, itu teman-teman bisa lihat di grup. Tasrif lughawi. Coba saya tampilkan tapi agak lemot dari sini. Nanti sekalian di murati satu persatu. Baik-baik.
Saya masih membuka, agak lemot soalnya. Nah, teman-teman itu bisa sambil dibaca. Tapi sebelum melanjutkan itu, saya lanjutkan dulu materinya. Karena targetnya minimal 2 halaman. Lanjutkan terlebih dahulu materinya. Mana tadi ya? Nah, ini mabni, kemudian mabni fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini tuh mabni. Hanya ada mu'rab ya, afwan. Fi'il mudhari itu mu'rab. Hanya ada beberapa yang mabni, hanya ada 2 saja. Mabni fathah sama mabni sukun. Oke, kita bahas satu persatu. Fi'il mudhari itu mu'rab, teman-teman. Kapan dia rofa? Kapan dia rofa? Ketika tidak kemasukan amil nawasib. Ketika tidak kemasukan amil nawasib. Amil nawasib itu contohnya apa ya? Anlan idan kai. Kalau amil jawazim itu lam melanahi. Jadi yaktubu, yansuru, yadkhulu. Kapan ketika nasab i'rabnya? Ketika kemasukan amil nawasib anlan idan kai. Misalnya la yaktuba, la yansura, la yadhaba, ayyadhaba, antadhaba. Itu harokatnya apa? Fathah. Kemudian jazm sukun ketika kemasukan amil jawazim seperti lam, di situ lam yaktub. Yaktubu kemasukan amil nawasib menjadi ayyaktuba, kalau kemasukan amil jawazim menjadi lam yaktub, harokatnya sukun. Nah, kenapa di situ kenapa kok disebut mu'rab? Iya, karena harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah. Karena ada faktor atau amil yang menyebabkan dia berubah harokat akhirnya. Nah, kapan dia mabni? Ketika ada kala yang mabni fathah. Ketika bertemu dengan nun taukid. Nun taukid ada nun taukid khafifah, ada nun taukid sakilah. Khafifah ini ringan, sakilah ini berat. Tapi kedua-duanya itu menunjukkan taukid. Taukid itu penguatan atau sungguh. Lam yaktuban, sungguh mereka tidak menulis. Lam yaktubanna, sungguh mereka tidak menulis. Jadi tetap mabninya itu mabni fathah, layak tuban. Mabninya mabni fathah. Nggak bisa dia berubah layak lam yaktubun atau layak tub. Nggak bisa. Dia harokatnya tetap harokat fathah, mabninya mabni fathah. Kemudian yang kedua mabni sukun kapan? Ketika berteman dengan nun jamak niswa atau menunjukkan arti banyak. Yaktubana, taktubana itu nanti harokatnya mabninya itu mabni sukun, teman-teman. Jadi fi'il mudhari itu semuanya mu'rab kecuali ketika bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswa. Nah, itu maka dia berhukum mabni. Artinya apa? Harokatnya tidak bisa berubah walaupun ada penyebab yang bisa merubahnya. Contohnya yaktuban, kemasukan lan ya atau an tetap yaktuban, kemasukan lam tetap yaktuban, nggak bisa harokatnya diganti sukun, nggak bisa juga harokatnya diganti fathah, dia tetap seperti itu, teman-teman. Makanya dihukumi mabni. Ayo, ada soal fima ta'alaq bi fi'lil mudhari'? Merubah apa? Merubah artinya enggak? Kalau kemasan. Yang berubah itu ketika aminnya saja. Lan itu artinya tidak akan. Contoh layak tuba, tidak akan menulis. Dia tidak akan menulis. Lam yaktub, dia tidak menulis. Yang memberikan arti itu yang amilnya, tapi lafadznya tetap menulis. Contoh, yang suruh menolong. Layan suro tidak akan menolong. Lam yansur tidak menolong. Nah, tetap artinya tetap menolong. Yang diartikan itu yang amilnya saja.
Lan itu artinya tidak akan, lam itu belum atau tidak. Gitu. Jadi tidak merubah terjemah dari segi lafadznya. Yang menerjemah itu yang bagian hurufnya saja. Hanya saja ketika bertemu dengan nun taukid, nah nun taukid itu menguatkan. Yaktubanna, sungguh, sungguh menulis, ada sungguhnya di situ. Itu aja yang membedakan. Selainnya itu sama. Artinya sama-sama menulis. Tayyib? Insya Allah. Oke, tayyib. Akhir. Akhir. Oke, dah. Sekarang yang mentasrif ya. Kita lihat yang mentasrif. Karena penting itu ya teman-teman. Penting untuk apa? Penting untuk muhadasah, percakapan. Biar gak bingung antara fatah tu sama fatah ta ya. Disuruh apa ini, Set? Belum saya suruh. Gitu. Oke, saya akan jelaskan lebih dahulu. Fa'ala itu kalau dari terjemah dia laki-laki setelah melakukan. Nasoro dia satu laki-laki telah menolong. Nasoro dia dua orang laki-laki telah menolong. Nasoru mereka orang laki-laki telah menolong. Nasorot dia perempuan telah menolong. Nasorota dia dua perempuan telah menolong. Nasorna Pelan-pelan, Ustaz. mereka perempuan telah menolong. Ini tuh dari mana? Dari huwa huma hum. Teman-teman hafal huwa huma hum? Hafal, hafal. Nah, ini terjemahnya itu tergantung domirnya. Domirnya diawali dari nasoro itu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau secara terjemah itu menolong. Nasoro itu menolong. Ditambahi dia satu laki-laki telah menolong karena domirnya huwa. Huwa huma. Huma itu kan dia dua orang laki-laki. Ya kan? Nah, karena Nasoro itu domirnya huma, maka artinya dia dua orang laki-laki telah menolong. Hum artinya mereka kan? Hum nasoru. Nasoru itu artinya mereka laki-laki telah menolong. Begitu sampai ana nahnu. Ana nasortu. Nasortu saya telah menolong. Nasorna kami telah menolong. Baik, terkait terjemahnya ada yang ditanyakan? Kalau teman-teman sudah hafal huwa humahum beserta terjemahnya, ini sudah aman. Sudah aman maksudnya bisa menyesuaikan terjemahnya sesuai dengan tasrifannya itu karena sama. Huwa humahum. Nah, ini sampai ana nahnu sampai ke bawah. Gitu. Ketika ada pertanyaan terkait terjemah, praktek mentasrif. Untuk film telah sama sudah itu sama, Pak? Sama dong, telah kan Oh. sudah. Oh. Sama. Apa kebiasaan sudah mungkin. Sudah ya, sudah kan berlalu. Sama dengan telah. Nah, Syukran. apa?
Oke, jadi saya kasih contoh ya, misalnya doroba. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobada, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Atau kita yang sering dengar mungkin doroba, doroba, dorobu, doroba, dorobada, dorobana, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobatuna, dorobtu, dorobna. Gitu. Bisa? Nanti setelahnya itu akan saya tanya, misalnya saya suruh mentasrif doroba. Nanti akan saya tanya, mereka laki-laki telah pergi, bahasa Arabnya apa? Gitu ya. Oke. Tayyib, mana lagi Yurid? Mana? Ini Ukti Nai ini apa? Tanya. Tafadholi. Jadi Ustaz mau tanya kenapa ya di dalam perbandingan kita untuk masa waktunya itu kalau ibaratnya diumpamakan tenses tuh ada dulu, sekarang dan akan datang. Tapi kalau di Arab itu cuma dua gitu yang lalu dan sekarang itu digabung dengan akan datang gitu. Jadi secara jelinya tuh gimana cara membedakannya gitu? Itu Gimana, aja. gimana? Laki-laki lagi? Kalau secara perbandingan waktu kan kalau Hmm. untuk tense dari bahasa Inggris itu kan ada Hmm. ada tiga gitu, Hmm. yang lampau, sekarang dan akan datang, tiga Hmm. macam. Terus Hmm. tuh kalau saya belajar di bahasa Arab tuh kan ada masa lampau satu, kemudian masa sekarang tuh digabung dengan Akan future-nya datang. untuk masa depannya. Ini gitu Oh yang ya. bingung saya. Gimana itu aja. Nggih, makasih. Oke, iya sama-sama. Jadi fi'il mudhari itu mengandung dua waktu, bisa sekarang, bisa akan Heeh. datang. Tergantung nanti syakul kalam. Syakul kalam itu lafaz tersebut itu ketika dimaknani sekarang cocok apa enggak, dimaknani akan datang itu cocok apa enggak. Nah, seringkali biar tidak bingung, ketika menunjukkan arti yang akan datang itu biasanya ditambah sin. Contoh, saat habu saya akan pergi. Saan suruh saya akan menolong, ditambahi sin gitu. Nggih. Nah, dikasih sin. Kemudian kalau jaraknya jauh dikasih saufa. Saufa usafiru ila baitik. Nanti atau kapan-kapan saya akan mengunjungi rumahmu. Bukan jarak dekat, akan jarak Nggih. dekat, tapi jarak jauh. Mm-mm. Berarti tergantung dari kalimat nanti susunannya tuh ya Ustaz. Nah, ya, cuman seringkali kalau maunya yang dikehendaki itu akan, itu tinggal ditambah sin sama atau saufa. Oh, nggih. Makasih. Afwan. Jadi secara tidak langsung fi'il mudhari itu hanya mengandung dua makna, sekarang atau akan datang gitu. Ketika sekarang tidak ditambahi sin atau saufa, tetapi ketika yang akan datang itu ditambahi sin atau saufa. Sin untuk jarak dekat, saufa untuk jarak jauh. Artinya waktunya sebenarnya agak lama. Baik, oke. Oh, tambahan sin sama sofa itu nggak merubah harokat belakang. Tidak merubah. Kalau kot itu artinya, Qad itu sungguh. oh sungguh. Qad ketika masuk pada fi'il madhi artinya terkadang. Contoh, qad dhahaba, terkadang qad dhahaba ketika masuk pada fi'il madhi artinya sungguh. Qad qara'a, sungguh dia telah membaca. Qad qara'a, sungguh dia telah membaca. Tapi kalau qad yaqra'u itu artinya dia terkadang membaca. Contoh, qad usolli al-qobliyah misalnya, terkadang saya sholat qobliyah gitu. Kalau qad sholaitu al-qobliyah, sungguh saya telah sholat qobliyah gitu. Cara membedakan antara qad yang masuk pada fi'il madhi dan qad yang masuk pada fi'il mudhari. Gitu Akhi Ahmad. Syukron. Nah, oke, tayyib. Sekarang praktek mentasrif ya. Oke, tayyib, waktu Mas Tuah. Oke, coba ditasrif. Yang mana? Apa ya? Taroka, meninggalkan. Taroka. Taroka, tarokota, tarokna, taroktuma, tarokna. Lagi. Yang lain tim ya. Lagi taroka.
Tak ganti, wes. Saya ganti. Nadoro. Nadoro. Nadoro, 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 nadoro. Nadorota, nadorna, nadorta, nadortuma, nadortum, nadorti, nadortuma, nadortunna, nadortu, nadorna. Oke. Bahasa Arabnya saya telah melihat. Nadortu, Mereka laki-laki telah melihat. nadoru, Kamu perempuan telah melihat. nadorti, Kamu laki-laki telah melihat. nadorta, Kalian perempuan telah melihat. nadortuma, Kami telah melihat. nadorna. Oke, tayyib. Syukran. Sahih. Amin. Afwan, amin. Tayyib al-akhar. Man alladhi yurid? Apa Ustaz? Oke, Lutfi, tafadhol. Darosa. Darosa darosa darosu darosat darosata dasorna dasor tuma dasortum dasor Oh, jadi tidak so. sorotuma. Darosa ya Ustaz ya? Aywa, Ya Allah. darosa. Gila Ustaz. Darosa darosa darosu darosat darosata dasorna Oh, dasor. daros Darosta. darosta darostuma darostum darosti darostuma darostunna darostu darosna. Oke, bahasa Arab kan. Golat Ustaz. Golat. Nah Ustaz. Aywa. Batal golat, salah. Tayyib. Bahasa Arabnya saya telah belajar. Darostu Kamu laki-laki telah belajar. darosta Mereka perempuan telah belajar. daros darosna. Yakin? Ah, mereka perempuan Zat. Mereka perempuan dua. Oh, mereka perempuan dua. Daros tuma. Itu kalau darostuma kalian dua. Mereka dua. Dia perempuan Mereka dua. dua. Darosna. Dua. Dua Kalau Zat. darosna kan banyak perempuannya. Oh, darosa Coba bahasa Arab kan. Fatimah dan Aisyah telah belajar. Ya, gimana bahasa Arabnya? darosa Fatimah wa Aisyah. Darosa. Iya. Iya Zat, pakai alif pasnya. Itu huma laki-laki. Kalau huma yang perempuan itu darosata. Darosata. Oh iya. Darosata. Oke. Mabniun ala fathi Zat. Aywa. Eh, kalian laki-laki telah belajar. Darostu. Apa? Darostu Zat. Kalian laki-laki Darosu. Allah. Darosu. Aywa. Lagi Ini apa? agak sulit darosa ini Zat. Darosu. Oh, itu mereka. Lah, terus yang mana Zat? Kalian laki-laki telah belajar. Kalian. Mm-mm. Darostum. Nah, sahih. Kalian perempuan. Daros. Darosna. Itu Darostuna. darostuna. Kami telah belajar. Kami telah belajar. Darosa. Kami ya Zat. Darosna. Darosna. Oke, tayyib. Syukran, akhi. Apaan Zat? Oke, yang lain. Kalau nggak ada saya tunjuk. Oke. Eh, Akhi Ahmad, jarib coba. Tam. Oke. Kataba. Kataba katabu. Katabat katabata katabna. Katabta katabtuma katabtum. Katabti katabtuma katabtunna. Katabtu katabna. Oke. Kataba itu artinya menulis. Saya telah menulis. Katabtu Kita telah menulis. katabna. Mereka laki-laki telah menulis. Katab kataba. Ya. Katab. Mereka katabtuma. Kalian Katabtum. itu. Katabtum. Katabtum itu kalian. Mereka laki-laki katabtu. Katabu.
Nah, Oh, Musafir. kataku. Katabu, mereka Nah, laki-laki telah menulis. nah, Kalau mereka perempuan telah menulis, mereka perempuan telah katab tuna. katab tuna. Katabun. Oh, katab tuna. Oh iya, Katab tuna bukan. Katab tuna itu kalian katabun. perempuan telah menulis. Katabna. Katabna. Heeh. Nanya pendek. Kalau na itu nanti kita. Tapi kalau Iya. katabna, nonya gak ada alifnya itu artinya mereka perempuan telah Kayak fa'alna ya. menulis. Korna. Nah, kayak fa'alna. Baik. Syukran, akhi. Afan. Oke, sekarang yang bingung mentasrif siapa? Katakan, saya akan kasih tahu caranya. Mungkin ada yang masih bingung. Saya Ustaz. Oke, coba akhi dilihat itu di layar. Sudah? Sudah. Oke. Coba harokatnya itu disesuaikan. Kalau harokatnya fathah ya fathah. Kalau setelahnya itu ditambah alif ya ditambah alif. Kalau setelahnya ditambah wawu sukun, wawu alif ya ditambah wawu alif. Contoh, Nasoro. Yang fathah misalnya. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahnuna, fatahtu, fatahna. Gitu. Fahim tuh mata. Insyaallah Ustaz. Paham. Yang artinya Ustaz dulu. Ini siapa yang ngomong ini? Akhi Hilman kan? Akbar. Oh, Akhi Akbar. Iya. Baik, yang artinya. Ya masih keliru di artinya sih. Oke. Antara Akhi mereka. Akbar tahu domir. Huwa humahum. Insyaallah Ustaz. Oke. Huwa artinya apa? Dia laki-laki. Huma. Dia dua orang laki-laki. Hum. Mereka laki-laki. Oke. Coba dilanjutkan. Huwa humahum sampai ananahnu. Coba sih. Wa humahum. Hiya humahunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Oke. Semuanya itu tahu terjemahnya? Masih keliru di kalian sama mereka sih Ustaz. Oke. Kalian itu kan antum. Mereka Antum itu kalian. antum itu kalian. Kalau mereka itu hum atau hunna kalau perempuan. Antuna kalian perempuan. Antum kalian laki-laki. Hum mereka perempuan. Hum mereka laki-laki. Hunna mereka perempuan. Mereka sama. Oh ya mereka. Mm-mm. Hunna. Kalian. Bisa. Oke, sekarang dipadukan di sini di tasrif. Ini kan menyesuaikan domir. Huwa huma hum sampai ana nahnu kan? Jadi nanti penerjemahannya Baik, tinggal ditambahi domirnya. Oke, coba Akbar di tasrif. Qara'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Oke. Artinya dia laki-laki telah membaca. Bahasa Arabnya apa? Qara'a, Mm-mm. Mereka laki-laki telah membaca. qara'u, Mm-mm. Satu perempuan telah membaca. qara'at, Oke. Kalian laki-laki telah membaca. kalian qara'tum, Mm-mm. Kalian perempuan telah membaca. qara'na, Oke. Kami telah membaca. kami, kami, qara'na, Mm-mm. Saya telah membaca. qara'tu, Korok? qara'tu. Oke. Dia perempuan telah membaca. Dia perempuan. Qara'at, Nah, sahih. Sahih Akbar. sahih. Gimana adalah tahayyul? Kenapa Baik, Ustaz. bingung? Oke, tayyib. Al-akhir yang belum Syukran. paham sama sekali. Afwan. Oke, Ukti Naya.
Oke. Dari segi Yang apanya yang belum paham? bentar ya. Eh, bentar dulu lupa saya. Itu em, agak kebalik aja kadang-kadang antara maaf, hia itu kan sama, dia perempuan artinya untuk di muka, dan kita tadi yang di hadapan dengan mengatakan dia yang di hadapan beda kan, gitu aja kadang kebalik di situ aja antara faalat dengan itu faalti gitu. Itu aja. Oh, iya. Kadang-kadang di situ lupa gitu aja. Oh, Cuma nah, saya supaya memudahkan kadang-kadang saya bandingkan, oh dia perempuan, hia tuh berarti kan she, saya buat langsung ke bahasa Inggris gitu. Kan hua itu sama dengan si, bukan. Hua tuh i. kalau si iya gitu, gitu maksudnya gitu. Bingung kadang-kadang. Soalnya kan ini banyak banget. Kalau di anu kan cuma 7 gitu. Ini Aywa. spesifik gitu. Gimana sih? Oke, jadi sekarang saya tanya, coba ditasrif. Doroba. Dorobu, dorobata, dorabati, dorobatuma, dorobatum. Ya kah? Iya. Darabti, darabtuma, darabtuna, darabtu, darabana. Oke, lagi. Tadi T-nya ada Gimana? 2. Oh Tak ya, kasih lagi. yang mana tadi? Akala. Oke. Oh, jangan Akala, akala, jangan akala. akala, akalu. Ya, yang sahih aja dulu ya. Khoroja. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajana, kharajta, kharajata, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna. Oke. Saya telah keluar. Saya nahnu. Hmm. Ya, Ana, nahnu kita, kami. iya. Berarti keluar tadi apa? Hara, hara, Khoroja. kharaja, kharajtu, kharajna. Nah, kan lupa Oke. banyak. Oke. Kalau ana itu tu, anti Iya, iya. ti. Mm, 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 Oke. mm. Saya telah keluar. Kharaj, kharajtu, kharajtu. Khorostu. Kami telah Iya, keluar. kami. Mana tadi ya? Bentar lupa lagi ini. Kami Berarti kan yang nahnu. Nahnu itu nun. mm, berarti kharajtunna gitu. Kharajna. Nah, sahih. Oh, iya. Oke. Oh iya, Mereka kharajna. laki-laki Iya, telah iya. keluar. Kharaja, kharaja, kharaju. Mm-mm. Lupa Mereka, kan? dia, dia perempuan telah keluar. Dia berarti kharaj, kharajta, Hah? kharajta. Kharajta. Iya, Kharajta itu artinya kharajta. kamu laki-laki telah keluar. Oh, kharajti. Iya, iya, kharajti. Kharajti itu kamu perempuan telah keluar. Oh, iya. Tadi pertanyaannya, Dia perempuan telah keluar. oh dia berarti iya. Mm-mm. Berarti ka, alat itu ya? Alat. Heeh. Jadi lucu. Oh iya. Kharaat. Berarti Iya. oke apa? Kharaat. Kharajat Ya, kharajat. kan? Ya benar. Ayo Oh kan iya, dari ya benar. kharajat. Ya, Oh, iya, iya, iya. Aduh, rumusnya masih belum. ya. Pokoknya harus Pernah hafal belajar itunya sudah dulu. lama banget. Harus Pernah belajar udah Rumusnya lama. asik rumusnya. Jadi lupa. harusnya Benar. harus dihafal terlebih dahulu Aduh. Oke, wazannya. ya. Nah, Mm-mm. nah, Mm-mm. Terima kasih. afwan. Al akhir sekarang akhir. Qabla nakhtatim sebelum selesai. Akhi Ukhti Tri Maryani.
Aina Ukti Maryani? Masih nggak nyambung Ustadz. Oh, Berapa masih kali nggak? masuk? Oke, coba dilihat di tabel. Tahu itu? Pernah dengar atau pernah belajar? Pernah Ustadz, belum. Oke, pernah. Oke, sekarang pokoknya minimal pernah. Nanti tinggal dikasih stimulus. Oke, di situ kan ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Bisa enggak kalau saya suruh mentasrif dhahaba? Dahabat, Menyesuaikan dengan wazan ini. fa'ala, fa'ala, fa'alu ya. Berarti dhahaba, dhahaba, dhahabu. Dhahaba, dhahabata, dhahabana. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabatum. Dhahabti, dhahabtuma, dhahabatunna. Dhahabtu, dhahabna. Coba sih. Itu ke bawah ya Ustadz ya? Ke bawah. Oke. Dahaba ya Tad? Dhahaba. Dahaba, dahaba, dahab, apa? Yang ketiga, Dhahabu. dahabu ya Tad? Terus, Yuk. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat. tahu Tad, lupa Tad. Oke, nyerah. Nyambung ya Tad. Yaudah, nanti ayo bisa dilihat nanti di YouTube ya. Minimal dihafalkan dulu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala itu dihafalkan ya. Hafid ya, di ihfadi, dihafal ya. Ya, salah Tad. Hayya nahtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wastimaikum. Afwan ala zallati lisani wa atharati kalami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. La tansa, dan libur ya. Jangan lupa bisa libur.